Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya robbal alamin. Definisi Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya adalah membaca. Kata dasarnya ini adalah bacaan ya anak-anak. Huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tetapi sempurna juga redaksi dan petunjuknya. Kalau yang tadi definisi Al-Quran menurut bahasa, nah sekarang menurut istilah. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, disusun secara sistematis, mulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat An-Nas. Jadi anak-anak, bacalah Al-Quran setiap hari, dengarkan Al-Quran, maka kalian pun akan mendapatkan pahala. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau bisa diartikan juga sebagai cerita. Hadis menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. 3. Sebagai petunjuk umat Islam ke jalan yang lurus. 4. Pengoreksi dan penyempurna kitab terdahulu. Kitab terdahulunya itu ada Injil, Zabur, dan Taurat. Isi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan juga pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang diperintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib bagi kita hukumnya untuk menaati dan mematuhinya. Jadi anak-anak, kita itu baik laki-laki maupun perempuan sebagai umat muslim ini wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan juga pemimpinnya. Tapi untuk pemimpin, lihat dulu nih pemimpin yang bagaimana. Yang pasti pemimpinnya itu adalah yang juga taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya pun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang keempat,
sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Anak-anak, yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kita baca bareng-bareng lagi ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Al-Quran pun merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak berabad-abad yang lalu? Bahkan sampai detik ini, banyak sekali peristiwa yang terjadi di alam semesta, dan itu mampu dibuktikan kebenarannya oleh Al-Quran. Sekarang, coba kalian cari berita tentang peristiwa penemuan-penemuan oleh para ilmuwan, atau boleh juga oleh seseorang yang mampu membuktikan kebenaran Al-Quran. Jangan lupa untuk menuliskan sumber dari mana kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalau sudah, kalian tuliskan hasil dari pencarian kalian itu di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu buat. Kalian bisa lihat ya, di sini ada kolom nomor, kemudian di kolom selanjutnya ada peristiwa dan temuan. Kalian bisa menuliskan peristiwa atau kejadian temuan yang bisa dibuktikan di Al-Quran. Selanjutnya di kolom keterangan kalian bisa tulis tentang di mana kejadian atau peristiwa tersebut, atau juga pada tanggal berapa misalnya. Dan jangan lupa di kolom sumber ini kalian tulis dari mana kalian mendapatkan sumber informasi tersebut. Anak-anak, sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat dan LKPD-nya dikerjakan ya. Jangan lupa juga